Selamat datang di statistika lanjutan dengan topik analisis regresi linear. Perkenalkan, saya pribadi Stianto. Baik, kita mulai. Capaian pembelajaran yang diharapkan adalah pertama, mampu melakukan estimasi dan menginterpretasikan koefisien regresi. Kemudian melakukan inference atas parameter regresi. Dan yang ketiga adalah menginterpretasikan kandungan pada tabel-tabel hasil Excel untuk analisis regresi. Dan keempat adalah mampu menggunakan variabel dummy sisi kanan dalam model regresi. Baik, nah sehingga materinya meliputi analisis regresi sederhana, kemudian analisis regresi majemuk, selanjutnya ada inference pada analisis regresi, dan tentu saja mempelajari fasilitas yang disediakan Excel untuk analisis regresi, dan terakhir adalah variabel dummy sisi kanan dalam analisis regresi linear. Ya, kita mulai yang pertama. Baik, masih ingat kuliah ANOVA sebelumnya? Pada One Way ANOVA, kita melakukan analisis perilaku sebuah respons variabel atau variabel dependent yang dijelaskan oleh sebuah variabel kualitatif. Misalnya merek mobil menjelaskan perbedaan rata-rata konsumsi bahan bakar atau cara dosen mengajar mempengaruhi rata-rata nilai akhir di kelas-kelasnya. Kemudian berlanjut ke two-way ANOVA untuk analisis perilaku sebuah variabel dependent yang dijelaskan oleh dua buah variabel independen yang kualitatif. Misalnya rata-rata nilai lintas kelas dijelaskan oleh cara mengajar dan waktu sesi perkuliahannya, pagi, siang, atau sore. Ada kemiripannya dengan itu. Sekarang kita akan membahas perilaku hubungan dari dua buah variabel kuantitatif. Karena keduanya kuantitatif, kita bisa mendapatkan lebih banyak informasi. Sekarang, pada analisis regresi ini, kita akan melakukan analisis tentang arah, besar, dan kekuatan hubungan linear antara dua variabel. Ya, direction, magnitude, dan strength dari hubungan mereka. Sementara ini yang berhubungan adalah satu variabel dependent dengan juga satu variabel independen. Kemudian akan dilanjutkan nanti dengan variabel independen yang dua atau lebih. Baik, sehubungan dengan kelinearannya perlu dicatat, sekali lagi catatlah bahwa kelinearannya bukan pada variabel-variabelnya, melainkan pada parameter-parameternya. Mengapa demikian? Ini terjadi karena koefisien-koefisiennya itu bisa diperoleh berdasarkan fungsi linear yang akan segera tampak sebentar lagi. Ya. Sehubungan dengan posisinya, maka kita mempunyai X sebagai variabel independen atau disebut juga explanatory variable atau regressor atau sesuai dengan tempatnya sebagai right hand side variable. Sedangkan Y atau dependent variable juga disebut sebagai explained atau regression atau left hand side variables. Dan akhirnya perlu dipahami bahwa dalam statistika tentu saja hubungan antar variabelnya bersifat probabilistik atau stochastik. Artinya ada unsur random yang menyertai hubungan mereka. Jadi hubungannya tidak eksak atau matematis. Nah, ini misalnya ilustrasinya, katakanlah misalnya quantity demanded sebagai fungsi dari harga. Bahkan seandainya telah dimasukkan faktor penjelas yang lainnya, maka perilaku jumlah yang diminta itu akan tetap
mempunyai unsur yang random, ya. Atau barangkali contoh lainnya misalnya investasi sebagai fungsi dari tingkat bunga. Kalaupun misalnya kita masukkan sejumlah explanatory variabel yang memang berpengaruh, akan masih ada unsur random yang eksis. Ya, random karena pola pengaruhnya adalah random. Bisa positif terhadap yang satu, namun bisa juga negatif terhadap yang lain. Kita lanjutkan. Baik, beginilah penjelasan teoritis bagi analisis regresi. Pertama harus difahami bahwa statistika hanya menyediakan alat hitung. Maksudnya, hubungan antara Y dan X sepenuhnya ditetapkan di teori yang sesuai tentang hubungan antar variabel yang diamati. Teori itu bisa mikroekonomi, makroekonomi, pemasaran, produksi, dan sebagainya. Hubungan antara dependent variabel sebagai fungsi dari sebuah independent variabel yang sudah ditetapkan di tingkat teori itu kemudian dapat dijelaskan melalui statistika sebagai fungsi stokastik regresi populasi berikut ini. Seperti disampaikan tadi, hubungan Y dan X dalam bidang sosial tidak eksak. Selalu ada unsur random yang menyertainya. Pada fungsi itu ditunjukkan oleh epsilon. Jadi, perilaku Y selain dijelaskan oleh X, juga ada epsilon yang random itu. Fungsi regresi populasi ini tidak diketahui karena kita hanya mempunyai akses terhadap sampel. Sehingga kita bisa membayangkan adanya fungsi regresi sampel. Silakan dicermati ada parameter alfa dan beta pada fungsi regresi populasi dengan masing-masing estimatornya A dan B pada fungsi regresi sampel. Dan untuk pembeda yang ada di sampel, maka epsilon atau random error di tingkat populasi diganti dengan E pada tingkat sampel. Berdasarkan data yang ada, kita akan mengestimasi persamaan garis duga. Ya, persamaan garis duga yang mewakili perilaku hubungan antara Y dan X. Ya. Dinamakan persamaan garis duga karena Y yang dihasilkan merupakan dugaan nilai Y pada X tertentu. Selanjutnya, dari persamaan 2 dan 3 bisa diproses untuk menghasilkan persamaan 2A ini yang kemudian dapat dituliskan sebagai ini. Ini adalah persamaan 4 ini adalah sangat penting yang akan digunakan untuk menghasilkan persamaan garis duga di atas itu. Baik, kita lanjutkan. Misalkan setelah perumusan hubungan konsumsi dan pendapatan, dikumpulkan data yang ketika ditampilkan sebagai scatter plot, menghasilkan yang demikian ini. Nah, yang akan kita lakukan adalah menetapkan sebuah persamaan garis duga yang paling mewakili kecenderungan hubungan Y dan X tersebut sebagaimana tercermin pada sebaran datanya. Misalkan, inilah garis yang paling mewakili kecenderungan mereka itu. Nah, tadi sudah kita pahami bahwa antara nilai Y aktual dari data sampel dengan dari persamaan garis duga terdapat selisih yang berupa E atau EI. Nah, kita akan melihat seperti apa EI yang terjadi sehubungan dengan penetapan garis tersebut. Mari kita pahami apa itu EI. Untuk itu, mari ambil 2 saja titik data sampel untuk dianalisis. Sebutlah X1, Y1 dan X2, Y2.
Misalkan himpunan titik yang banyak tersebut menghasilkan persamaan garis duga ini. Dari titik X1, Y1 bisa dihasilkan nilai-nilai Y1, Y1 cap, dan E1 ini. Dari titik X2, Y2 bisa dihasilkan nilai-nilai Y2, Y2 cap, dan E2 ini. Perhatikan nilai E1 yang positif karena Y observe lebih besar daripada Y duga. Sebaliknya, nilai E2 adalah negatif karena Y observe adalah lebih kecil daripada Y duga. Baik, sekarang kita akan melihat bagaimana garis duga itu akan diperoleh. Memperoleh sebuah garis tentu saja mencari nilai-nilai intercept dan koefisien arahnya. Mari kita lihat. Ya, bagaimana cara kita menentukan nilai-nilai koefisien regresinya? Mungkin kita bisa mencari persamaan garis sedemikian sehingga sigma EI adalah 0. Sayangnya cara ini tidak menghasilkan sebuah persamaan garis yang unik. Ada cara alternatif yang juga lebih baik karena kemudian juga memungkinkan dilakukannya inference atas hasil dari sampel itu, yaitu metode OLS, Ordinary Least Squares. Apa itu metode OLS? Dia adalah metode untuk mendapatkan nilai-nilai A dan B pada persamaan garis yang sedemikian sehingga sigma EI kuadratnya adalah yang minimum. Dan metode ini akan dengan sendirinya memberikan sigma EI yang adalah sebesar 0. Bagaimana cara kita menetapkan nilai-nilai A dan B sedemikian sehingga sigma EI kuadratnya adalah minimum? Sekali lagi, menetapkan nilai-nilai A dan B sedemikian sehingga sigma EI kuadratnya adalah minimum. Jadi jelas bahwa minimum atau tidaknya sigma EI kuadrat tergantung pada nilai-nilai A dan B. Perhatikan bahwa EI dapat dinyatakan sebagai ini sehingga kita bisa mendapatkan ini karena minimum atau tidaknya sigma EI kuadrat itu tergantung pada besarnya A dan B, maka lakukan partial derivatif terhadap masing-masing dari mereka dan tetapkan first order conditionnya. Tidak akan ditunjukkan derivasinya di sini, namun itu akan menghasilkan formula-formula ini. Mari kita lihat contohnya.